Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Raihan Fats, selaku moderator dari kelompok 4 yang akan menyajikan materi mengenai geografi dialek. Sebelum menuju materi, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 4, yaitu saya Ananda Raihan Fats, NIM K1219015. 2. Lina Khairunisa, NIM K1219051. 3. Alia Putri, NIM K1219011. 4. Natasha Putri, NIM K1219057. 5. Rismawati Aryesta, NIM K1219065. 6. Tamara Diva, NIM K1219081. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian. Secara garis besar, geografi dialek merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari variasi bahasa berdasarkan perbedaan lokal dalam suatu wilayah bahasa. Sedangkan, berdasarkan pendapat para ahli, yang pertama, menurut Gerskeraf, geografi dialek merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari variasi bahasa berdasarkan perbedaan lokal dari semua aspeknya. Aspek di sini meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, dan semantik. Kemudian, berdasarkan pendapat ahli yang kedua yakni Lehman, geografi dialek merupakan kajian terhadap beragam bentuk tuturan dalam suatu bahasa. Para ahli geografi dialek, setelah meneliti geografi dialek, akan mengumpulkan dan merumuskannya dalam bentuk peta bahasa. Pembahasan berikutnya adalah perkembangan dialek. Asal-usul kemunculan dialek, menurut pendapat Ayat Rohadi, pada tahun 1979, istilah dialek berasal dari bahasa Yunani, yaitu dialektos. Menurut Meilet, dalam Ayat Rohadi pada tahun 1979 menjelaskan bahwa di negara Yunani ditemukan perbedaan kecil dalam bahasanya, namun tidak sampai merasa bahasa mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Menurut Ida Zulaiha, perkembangan kajian dialektologi berasal dari benua Eropa, yakni negara Italia, yang kemudian berkembang ke negara Jerman dan negara Prancis. Serta seiring berjalannya waktu, kajian dialektologi menyebar luas ke negara India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dari dialek, menurut Guiraud dalam Ayat Rohadi pada tahun 1979 adalah faktor kebahasaan dan faktor luar seperti keadaan alam, cara hidup, ekonomi, politik pada suatu masyarakat, serta proses penjajahan oleh bangsa lain. Perbedaan geografi dialek dan dialek geografi menurut Keraf. Geografi dialek mempelajari variasi bahasa berdasarkan perbedaan lokal suatu bahasa. Sedangkan dialek geografi adalah cabang linguistik yang mempelajari variasi-variasi bahasa berdasarkan perbedaan lokal dalam suatu wilayah bahasa. Dialek geografi juga muncul karena terdapat lapisan-lapisan masyarakat dan pola kemasyarakatan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan kajian geografi dialek di negara Indonesia. Setelah mengkaji dan membaca beberapa referensi yang ada, kami menemukan data bahwasannya kajian geografi dialek di negara Indonesia sendiri belum dilakukan secara menyeluruh. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa daerah di Indonesia belum melakukan pemetaan bahasa secara mendalam. Namun, seiring berjalannya waktu secara garis besar, pemetaan bahasa yang dilakukan sudah mencakup beberapa daerah yang ada di Indonesia. Salah satu contoh pemetaan bahasa di Indonesia sendiri yaitu dilakukan oleh tim pemetaan bahasa Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
telah berhasil mengidentifikasi sebanyak 64 bahasa daerah disertai 15 dialek di Provinsi Maluku. Pemetaan bahasa tersebut dilakukan dengan kajian dialektologi diakronis dengan teknik dialektometri untuk melihat seberapa jauh perbedaan dan persamaan yang terdapat pada tempat-tempat yang diteliti dengan membandingkan sejumlah kosakata atau bahan yang terkumpul dari tempat-tempat tersebut. Lalu, berdasarkan situs website https://petabahasa.kemdikbud.go.id didapatkan data statistik mengenai penyebaran bahasa di Indonesia pada 8 daerah, yaitu daerah pertama Sumatera dengan jumlah bahasa sekitar 26. Yang kedua, daerah Jawa dan Bali dengan jumlah bahasa sebanyak 10. Yang ketiga, daerah Kalimantan dengan jumlah bahasa sebanyak 58. Yang keempat, daerah Sulawesi dengan jumlah bahasa sebanyak 62. Yang kelima, daerah Papua dengan jumlah bahasa sebanyak 428. Yang keenam, daerah Nusa Tenggara Barat dengan jumlah bahasa sebanyak 11. Yang ketujuh, Nusa Tenggara Timur dengan jumlah bahasa sebanyak 72. Yang kedelapan, Maluku dengan jumlah bahasa sebanyak 80. Selain itu, mengenai jumlah dialek pada bahasa-bahasa yang sudah disebutkan tadi, teman-teman dapat melihat secara detail dialeknya melalui website petabahasa.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih tujuan pemetaan bahasa di Indonesia? Jawabannya, ada 3 tujuan khusus, yaitu yang pertama, memetakan data bahasa yang ada di Indonesia sehingga mempermudah untuk pengidentifikasian letak bahasa. Yang kedua, mendapatkan gambaran mengenai distribusi variasi bahasa berdasarkan wilayah sebaran. Yang ketiga, memudahkan mengetahui lokasi dan persebaran bahasa di wilayah Indonesia. Kira-kira gimana ya cara meneliti pemetaan bahasa ini? Nah, ada 4 langkah yang harus ditaati nih. Yang pertama, mengidentifikasi tingkat heterogenitas atau homogenitas kondisi kebahasaan di daerah. Yang kedua, pemilihan peneliti dan latihan kerja lapangan. Yang ketiga, pemilihan informan dan penentuan lokasi penelitian. Dan yang terakhir, penyusunan sebuah daftar kuesioner. Selanjutnya, kita akan membahas prosedur penggarapan sebuah geografi dialek. Menurut Hackett, ada 4 langkah yang harus ditaati. Yang pertama, membuat survei pendahuluan atas sebuah daerah yang akan diteliti dari suatu subwilayah ke subwilayah yang lain. Langkah kedua, mempersiapkan kerangka acuan dalam bentuk kuesioner. Langkah ketiga, survei tempat dan mencari informan dan mengisi daftar kuesioner. Dan langkah terakhir, membuat peta yang memperlihatkan distribusi dari bentuk-bentuk alternatif bagi pokok-pokok yang tertera dalam daftar kuesioner. Berikutnya, saya akan memberikan contoh variasi bahasa. Di Indonesia, bahasa Jawa adalah bahasa yang jumlah pemakainya cukup besar, yakni sekitar 50% dari seluruh penduduk di Indonesia. Menurut pendapat Sukadaryanto dan Zulaiha, pada jurnal yang berjudul Pemertahanan Fonologis dan Leksikal Bahasa Jawa di Kabupaten Wonogiri, Kajian Geografi Dialek, yang ditulis oleh Arif Antono dan kawan-kawan, memaparkan bahwa perubahan pada bahasa Jawa di suatu daerah tidak identik dengan perubahan yang terjadi di daerah lain. Dengan demikian, akan muncul variasi bahasa daerah seperti bahasa daerah Solo, Yogyakarta, Semarang, dan lain-lain yang mempunyai ciri khas tersendiri, serta cenderung berbeda dengan daerah lain. Berikut referensi yang kelompok kami gunakan. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.